Hai Clickers, kembali lagi di acara Musik Asik iNews.id. Masih dengan saya, Ayu Matondak. Dengar-dengar katanya udah ngeluarin single kedua ya? Boleh diceritain nggak nih konsepnya apa nih di single kedua ini? Udah keluar kan? Single kedua itu sebelum corona ya, Bea? Iya. Nah itu sebelum corona melanda itu kita udah selesai syutingnya, video klipnya, dan langsung sebulan kemudian lah kurang lebih langsung ada corona attack. Jadi kita hold semuanya. Jadi ya memang itu tadi harus terjadi. Harus terjadi. Seperti judulnya ya berarti ya, harus terjadi. Benar itu. Harus menerima lah. Oke. Nah, dengar-dengar kan biasanya The Raw ini membawakan karya sendiri. Tapi kali ini kan bawa karya orang lain, yaitu oleh Mas Yonggi Mikama ya. Ya. Itu alasannya apa nih kira-kira? Kenapa jadi pakai karya Mas Yonggi? Kok diam? Kira-kira alasannya apa? Alasannya ya kebetulan memang Yonggi ini satu bendera lah di label kita ini, record. Dan kemudian memang kita mengakrab banget gitu sama dia. Akhirnya ya sebenarnya kita gedang-gedang aja gitu kan. Dari awal cuma gedang-gedang akhirnya jadi lagu, tapi dia cuman nulis liriknya aja. Tapi kalau dari musik aransemen kita semua yang handle. Oke. Ya itu bisa dibilang ya kita kolaborasi sama dia dalam pembuatan lagu. Iya benar. Iya sih. Tapi kan anyway ya Mas, aku sebagai kaum milenial nih. Masa? Ya. Amin. Nah, jadi aku penasaran nih, untuk sekarang ini kan yang kita tahu sendiri genre rock itu rada sebenarnya bukan susah untuk diterima sih, cuman kan ya kita tahu sendiri milenial dengernya mungkin musiknya EDM atau segala macem. Kira-kira ada nggak sih kesulitannya? Oh ya, kita sulitnya di mungkin mencari penggemarnya atau pasarannya sendiri gimana gitu loh. Boleh sharing nggak pengalaman selama ini The Raw membawakan musik genre rocknya ini? Ya kita namanya berkarya sebenarnya nggak bisa kita nggak mau mengkotak-kotakan suatu genre ya. Jadi emang karya itu sebenarnya ya keluar dengan sendirinya seperti itu, dan mungkin emang bisa dibilang dari pendengar juga emang berpendapat begitu juga, penilaiannya juga begitu. Tapi benang merah dari terus sendiri sebenarnya udah pop lah gitu. Nah tinggal popnya itu kan bisa diartikan kemana-mana gitu kan. Nah kebetulan di lagu ini emang popnya lebih kental ke rock gitu. Jadi anggapan dari pendengar sendiri juga menganggap itu pop rock gitu. Tapi di era milenial ini kita ya maksudnya ya kenapa enggak gitu loh, dari era 90-an ini kita tongolkan lagi di era milenial ini, kenapa enggak gitu. Misalnya sama aja kayak musik kayak campur sari nih, kayak almarhum Mas Didi Kempot itu kan. Dulu itu dia mengeluarkan seperti itu kan, dengan genre dia. Tiba-tiba sekarang di era milenial itu semua pada suka gitu. Iya benar sih. Nah mungkin kita bisa ngambil cara itu dengan genre kita. Kenapa enggak gitu. Milenial sekarang juga maksudnya kayak contohnya lah dari keluarga aku nih, keluarga aku justru malah dengar sekarang dia dengarnya malah musik-musiknya musik 90-an gitu. Yang dulu pernah sering dengar, sering bawain gitu kan. Tapi ya kita mana tahu gitu kan. Ya mudah-mudahan di era milenial ini ya semua para milenial pada suka gitu. Tapi alhamdulillah sih suka lah gitu ya. Harus suka gitu. Karena rocknya The Raw ini beda dari yang lain. Oke, berarti akan tetap konsisten nih di genre rock ini.
Enggak juga, ya kita ya itu namanya kita berkarya kan kita juga nggak tahu nanti next single ini keluarnya gimana gitu kan, popnya pop apa gitu, bisa pop dangdut, bisa pop keroncong, bisa pop rock lagi atau pop jazz gitu, kita mana tahu gitu. Benar. Itu aja. Mas Olan sendiri kesulitan nggak sih buat nyanyi genre pop rock atau emang aduh kalau gue mah bisa semuanya apa gimana nih Mas? Kalau saya sendiri sih memang basicnya itu influence itu kebanyakan rock dari dulu. Dari 90-an sampai malah yang alternatif, yang grunge gitu-gitu. Jadi itu berpengaruh banget ketika nyanyi, mau genrenya pop juga pasti ada keluar sedikit-sedikit apa sih namanya, serak-serak berlumpur, serak-serak basah, whatever. Jadi ketawa mulu. Jadi begitu, nggak ada kesulitan, yang penting apa yang keluar itu aja. Apa yang sering terlibat. Bener. Kalau Mas Bima dari musiknya atau gimana nih? Kalau kesulitan enggak, tapi seru maksudnya tuh dari 3 ini kita pasti punya kesukaan yang berbeda tapi banyak samanya sebenarnya. Jadi ketika bikin, ya saya dengan karakter Bima sendiri, Babe dengan karakternya Babe, Olan juga dengan karakternya. Sekarang berpikir kalau tadi ditanya ada ketakutan apa kalau ngeluarin musik rock, kita bukan masalah takut atau tidak takut. Mungkin beda cerita kalau yang nyanyi Afgan. Tidak mungkin musik kita seperti ini, mungkin seperti itu kan. Maksudnya kan kita menyesuaikan juga dengan karakter Olan. Kayak gitu. Cuman nggak mau Olan banget juga. Dalam arti kata, dia kan masih audisi kemarin. Baru-baru inilah. Apa ya, dipilihnya juga karena terpaksa ya Mas ya? Malah ya kayak gini nih Kayu, maksudnya kita banyak bercandanya sedikit lah malah ngomongin musik, tapi itu yang menjadi pada ketika saat kita membuat musik jadi fresh, ide juga datang fresh, gini nah malah bisa dibilang tuh berbeda dari kita sebelumnya dari Draw gitu loh. Sebelumnya Olan dengan proyeknya sendiri, Babe dengan bandnya sendiri, saya dengan sendiri. Ketika di Draw kita menuangkan semuanya, jadi sesuatu yang unik atau sesuatu yang berbeda kayak gitu kan, karakter Olan. Gitu Kayu. Oke, baik. Nih ada lagi nih pertanyaan dari Clickers nih. Ini dari Siska Permatasari. Tadi katanya mau ngeluarin album atau mini album tahun ini. Nah, mereka penasaran tuh kira-kira udah berapa persen nih persiapannya? Kalau persiapan, kalau materi sendiri kita udah ada kurang lebih 60% lah. Gitu. Okay. Kita tinggal melanjutkan lagi. Sekarang lagi proses dan mudah-mudahan bisa cepat tampung dan bisa insya Allah kalau memang nggak ada halangan kita bisa keluar. Nah, oke, baik. Nah, Mas Draw sendiri tuh nggak pengen bikin virtual konser kayak musisi lain nggak sih? Kan bisa tuh ya kan kita memanfaatkan nih. Oh iya. Teknologi yang ada. Gitu. Kita sudah merencanakannya, sudah lagi ngatur schedule-nya. Nanti kita bikin virtual konser bertiga atau bahkan bisa lebih gitu kan. Beberapa dari seniman musisi dari salah satu label kita juga kan. Itu sudah terencana. Gitu. Tunggu aja. Oke, pasti. Dan uniknya itu Kak, ketika nanti kita keluarin album lagi nanti virtual konsernya juga, itu penyanyinya Olan, itu unik banget. Iya, dari semua album di Draw itu genrenya pop yang kayak gimana, penyanyi tetap Olan, itu uniknya. Insya Allah. Oke, siap. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan dari Clickers nih, dari Dilan. Mas Roman, kalau disuruh milih antara Ungu apa Draw? Ayo. Satu hari tak bertemu, jika itu memang terbaik. Aduh. Ayo gimana?
Satu hari tak bertemu, hati rasa syahdu. Gimana? Itu berat juga. Bukan berat, itu bukan pilihan. Oh, bukan pilihan. Kalau mau jadiin suatu pilihan antara musik atau di luar non musik gitu, itu baru pilihan. Tapi kalau sama-sama musik bukan pilihan gitu. Oh, bukan untuk dibandingin ya? Jadi kayak dari aku nih Dero sama Ungu, semua keluarga semua itu. Okay, jadi nggak bisa pilih ke sini atau ke sana, enggak. Oke. Terus ada nggak kira-kira rencana buat kolaborasi antara Ungu dan Derau sendiri? Kenapa enggak gitu? Tunggu aja. Satu hari ya. Ini semua. Ini kenapa sih? Mas, aku penasaran nih. Seberapa penting sih arti fans itu untuk Derau sendiri? Fans itu ya apa ya? Kalau Derau itu ya Derau ini ya sebetulnya ada sebutannya sendiri juga ya. Ada sebutan sendiri. Tapi kalau fans itu ibaratnya ya dia darahnya Derau gitu, yang mengalir dan yang terus membuat semangat Derau. Jadi apa satu kesatuan yang jadi apa namanya? Kayak keluarga. Iya, udah ya bisa dibilang ya itu keluarga, itu sama aja dengan keluarga. Ke silaturahminya aja sih. Bisa dibilang ya keluarga kandung malah itu. Maka mereka itu seperti vitamin buat kita untuk terus berkarya. Itu bahasanya. Vitamin dimana saat-saat sekarang ini kan butuh ini kan, butuh sesuatu. Imun ya, supaya imunnya baik ya, butuh vitamin. Iya, imunnya baik. Iya, boleh. Itu perkataan itu ya tipis-tipis emang kalau di ceramah Jumatan begitu kan. Oke. Nah, sebelumnya nih pada saat lagi buat single dari Derau sendiri, apakah pernah nih melibatkan dari komen-komennya netizen atau fans-fansnya, misalnya nih dari rilisan lagu single pertama, lagu kedua tentang ini dong, yang pertama kan soal sakitnya diriku ya? Iya. Kalau sebenarnya dari single satu sama kedua itu bersambung, maksudnya nyambung kayak gitu. Jadi makanya kan kita juga tetap kita tampung ya, kayak komen itu kan salah satu saran buat kami, bro. Nah makanya nanti pada saat kita mengeluarkan mini atau album tersebut, itu sebenarnya dari satu sampai ke lagu yang lain itu ada cerita yang sangat nyambung gitu loh. Jadi kayak kalau rencana kita malah mau bikin film pendeknya, amin ya Allah, bikin dari album itu tersebut. Makanya kan tunggu aja. Dan itu tadi yang saya bilang uniknya, Olan yang nyanyi. Oke, Mas Olan gitu. Semua Mas Olan yang akan nyanyi. Ya, insya Allah ya kalau kita nggak belum kepikiran untuk ganti vokalis. Itu unik loh ya, bukan bagus loh. Kalau bagus udah banyak, unik yang dia jarang itu terjadi. Iya, lebih kejual unik emang ya daripada bagus ya. Yang bagus banyak ya. Iya. Bisa. Anyway, nama fanbase-nya Derau sendiri nih apa nih? Swakers. Yes. Swak sama ER. Swakers. Apa itu Swakers? Itu fans kami. Yang tadi nanya itu fans kami. Iya tahu maksudnya namanya kebentuknya dari mana nih, siapa atau fans-fansnya sendiri yang bilang kami ini Swakers ya pokoknya namanya, atau dari kalian emang dari fansnya sendiri? Dari aku itu. Oh dari Mas dari Mas Roman. Iya, sebenarnya sebutan itu apa ya? Sebenarnya udah sebutan terbiasa aku dari dulu ya. Dan lainnya mungkin orang juga banyak yang tahu. Jadi sebenarnya juga aku sering nyebutin
Maswa atau Swak gitu kan. Waktu itu ya hasilnya keren, oke lah, bagus gitu. Nah, di saat aku punya proyek ini ya aku mencari nama fanbase-nya apa ya gitu. Akhirnya aku tambahin tuh dari Swak ke tambah 3 huruf tuh ERS, jadi Swakers. Ada Kurang ini, lebih seperti itu. ada yel-yel atau gaya misalnya gini metal gitu. Kalau Swakers gimana? Begini. Oh gini juga. Oh merahnya. Oh. Oke. Kalau Mas Olan coba nih, misalnya nih lagi mau manggung, anggap lagi live performance. Misalnya mau nyapa Swakers-Swakersnya gimana nih Mas Olan? Coba dong. Anggap nih aku fansnya, itu gimana tuh? Halo Swakers. Oh gini. Swakers. Oke. Biasanya kalau teriak begitu, nah fansnya itu pasti ngebalas teriak. Halo Swakers, Swak gitu. Itu ulang. Berarti ulang sekali lagi deh, biar afdol yuk. Ayo Mas. Nanti teriak juga ya, Swak. Gitu. Halo selamat malam Swakers. That's great. Oke. Ini ada lagi nih pertanyaannya dari Clickers nih, dari Amudi. Menurut The Row, bagaimana caranya agar musik rock booming kembali nih yang di era 90-an? Ada nggak kira-kira ya mungkin di remix, aransemen, atau apa gitu? Ini masalah selera sih kalau gitu bisa. Oke, selera lagi. Karena pada sejatinya tidak ada formula buat musik bagus. Nanti ada apanya. Apa adanya aja tiba-tiba booming, apalagi sekarang kan. Kalau kita pengennya musik rock itu bisa diterima sekarang itu bisa booming, kita juga lagi progres gitu. Kita juga keyakinan kita itu adalah sebuah fondasi awal ketika kita pasti terima musiknya ini. Walaupun kita nggak tahu apakah se-booming yang kita impikan atau se-booming yang kita inginkan. Semua oke, masing-masing punya market sendiri. Saya yakin penggemar dangdut banyak, penggemarnya almarhum Didi Kempot banyak, penggemarnya siapa lagi, Nikita Mirjani. Banyak gitu, setiap orang punya itu, apalagi Indonesia sangat luas. Saya yakin mereka punya pilihan sendiri. Dan apresiasinya terhadap musik, ya tergantung bagaimana menghargai mereka. Oke, kalau dari Mas Bima sendiri gimana nih komennya? Ya lebih bagaimana caranya musik rock bisa viral kembali gitu ya. Nggak ada ramuan khususnya sih. Maksudnya bener kata Olan, mungkin dengan di aransemen lebih modern kah, yang misalnya anak zaman sekarang, toh anak zaman sekarang juga banyak dengerin musik-musik 90-an malah. Malah terbalik dengan itu aja. Kemarin keponakan saya sendiri aja banyak malah dengerinnya kayak musik-musik AC/DC, Deep Purple, malah tahu saya sendiri tahu dari mana kamu dek? Dari teman ya, maksudnya teman-temannya aja yang itu kategorinya yang anak SD. Ternyata dengerinnya baliknya era-era 90-an lagi. Kayak gitu. Nggak ada formulanya. Balik lagi kita sukanya masih seperti apa. Roman? Gimana? Ya kurang lebih sih sama ya. Maksudnya ya itu dia, balik lagi ke kita berkarya itu tidak harus mengkotak-kotakan genre, jadi ya kita ngalir aja. Ya cara mensiasati supaya ini ya benar kata Bima, bisa di rock itu bisa ditambahin kayak musik-musik nuansa elektro juga bisa gitu kan. Terus jadi macam-macam lah gitu. Ya kenapa enggak, maksudnya ya kalau masalah musik rock ini bisa bangkit lagi atau enggak ya tergantung bagaimana kita ngasih sebuah karya yang bagus dan benar-benar kita jujur dan di situ banyak menitipkan pesan buat banyak orang juga gitu. Dan ya mudah-mudahan ya message yang kita bikin dan kita suguhkan ke pendengar bisa sampai.
Oke, baik. Anyway, aku pengen bahas nih sedikit soal single kedua itu judulnya tadi Harus Terjadi ya? Ya. Boleh diceritain mungkin apa nih yang harus terjadi? Maksudnya apa ini pesan yang ingin disampaikan dari lagu Harus Terjadi ini sendiri gitu? Oke, kalau pesan di Harus Terjadi itu tadi balik lagi bagaimana kita bisa menerima keadaan, bagaimana kenyataan itu ketika terjadi kenyataan tidak sesuai dengan keinginan. Tahan. Kenapa ketawa? Kan mukanya kan. Itu kayak isi hati sih, lebih ke curhat sih. Gue kalau ngomong begini, nanti kalau serius begini, nanti kalau serius banget, surat. Oke, balik lagi tadi. Oke. Jadi, sesuatu terjadi itu tidak harus seperti yang kita inginkan. Bukan begitu kan, Ayu kan? Iya. Ayu dia pengen ngomong gitu. Iya. Gombal lu. Makanya nggak berani ngeliat deh. Oleh setiap Mas Olan ngomong ya. Masih lo ya. Coba perhatiin kalau orang ngomong hidungnya ke Mangempis nggak? Kalau Mangempis lagi gombal nanti. Oh gitu, nggak kelihatan, coba agak deket, lebih dekat. Oke. Mas Olan. Enggak sih. Ya, terus? Jadi kita nggak bisa, misalnya gini, suatu masalah hati, kita nggak bisa paksakan orang bisa memaafkan apa yang kita lakukan. Begitu juga sebaliknya. Berarti kita harus menerima keadaan dan membiarkan waktu untuk bisa menyembuhkan keadaan tersebut. Let it flow and going where the wind blow. Gitu ya, betul ya? Jadi kalau bahasa Jawanya itu kayak nerimo, legowo, pasrah. Karena sesuatu itu terjadi pasti ada alasannya. Begitu. Gitu ya. Waduh, kenapa aku seperti rasanya habis baru dengar orang ngomong puisi. Ya, aduh, dalam. Kalau aku ngomong serius memang begini, Ayu. Oh, yang ini serius, Mas? Ya, ini serius. Kalau saya lagi bercanda ya pasti kayak yang lain. Oh, kalau ke cewek serius. Oke. Berarti intinya ikhlas ya, Mas ya? Iya. Ikhlas. Ikhlas ya. Iya. Ini